Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Khotbah pada sore hari ini agak sedikit sulit karena temanya adalah pernikahan dan perceraian. Sementara saya tidak pernah mengalaminya. Atas dasar kodrat ilahi, manusia itu menikah. Namun dengan alasan tidak sesuai, manusia lantas berpisah. Bagaimana hal itu bisa dimengerti? Karena ini adalah sesuatu yang sulit. Saya ingin mencoba mengajak Anda melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, manusia menikah. Kitab Kejadian menulis, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan penolong baginya yang sepadan. Allah lantas menciptakan dari debu tanah, tetapi jadinya adalah binatang melata dan burung di udara. Jadi teks itu urutannya begitu ya. Jangan langsung ditembak ke perempuan gitu loh. Karena yang jadi itu ternyata binatang melata dan burung di udara. Meski sama-sama dicipta dari tanah, binatang dan burung ternyata tidak bisa menjadi penolong yang sepadan. Binatang melata bisanya cuma disate, burung di udara bisanya dipelihara dalam sangkar. Maka kemudian Allah mencipta lagi dengan teknik yang berbeda. Ketika manusia pertama itu tidur, dari tulang rusuknya lah diciptakan seorang perempuan. Oleh karena itu bagi para laki-laki jomblo, banyak-banyakin tidur ya. Supaya muncul perempuan itu loh. Jangan banyak-banyak dugem, enggak muncul nanti. Karena menurut kitab suci begitu. Ketika tidur muncullah perempuan. Tulang rusuk itu berfungsi untuk melindungi organ penting dalam tubuh kita. Rupanya Allah itu berpikir begitu. Oh ini tulang rusuk ini kan penting banget untuk melindungi organ-organ tubuh yang lemah itu. Lalu diambillah salah satunya. Dengan demikian, hakikat seorang perempuan itu adalah penolong kehidupan. Dan nanti dalam fakta selanjutnya, perempuan memang penolong. Kalau enggak ada perempuan, enggak akan jadi manusia berikutnya. Lalu yang muncul kemudian adalah setelah perempuan itu jadi, yang manusia pertama merasa cocok. Begitu bangun, manusia langsung tertarik dan bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dalam bahasa Ibrani, manusia pertama itu disebut Adam. Manusia berikutnya yaitu perempuan disebut Adamah. Jadi hanya beda Maka perempuan itu hanya ditambahi Adam, Adamah, maka disebut juga mamah, itu kan ada ahnya. Jangan mama aja, harus mamah gitu. Karena perempuan itu harus ada ahnya. Kalau nggak ada ahnya belum perempuan. Menurut Ibrani begitu. Apa yang bisa kita maknai dari sini? Dari sejak semula perempuan dan laki-laki itu, menurut kitab Kejadian tadi, adalah dua pribadi yang beda bentuk dan fungsi, tetapi pada hakikatnya satu. Yang menarik adalah rusuk yang hilang itu cuma satu dan jadi satu. Maka silakan dicari kalau ada dua rusuk yang hilang itu laki-laki enggak jelas ini. Satu dan satu. Oleh karena itu penolong yang sepadan seumur hidup itu hanya satu. Perempuan yang jadi tadi hanya satu. Kalau ada perempuan lain selain perempuan yang satu itu berarti perempuan benalu.
Karena memang hanya satu. Dari situlah perkawinan itu hanyalah satu laki-laki dan satu perempuan sekali dalam seumur hidup. Itulah pernikahan yang diyakini menurut kitab Kejadian. Mari kita mencoba yang kedua melihat yang terjadi dalam dunia kita. Mengapa manusia itu bercerai? Angka perceraian di Indonesia tahun 2023 sebanyak 463.654 kasus. Coba bayangkan tuh 464.000 lah sekian gitu. Khusus untuk DKI Jakarta berjumlah 17.263 kasus pada tahun 2023. Banyak banget. Saya tidak mencari ke Jakarta Barat nanti mengganggu khotbah saya. Jangan-jangan yang saya khotbah itu orang cerai semua, kan saya jadi bingung gitu kan. Nah, penyebab terbesar di dalam kasus perceraian adalah pertengkaran yang terus-menerus. Itu penyebab terbesarnya. Tengkar terus-menerus. Apa artinya ini? Artinya adalah perceraian itu terjadi karena kepalanya keras dan hatinya beku. Tes kepalamu keras enggak? Kalau keras kepala dan hati beku akan menuju pada perceraian. Oleh karena itu Yesus berkata, karena ketegaran hatimulah atau karena kekerasan hatimulah, maka Musa membuatkan surat cerai kepadamu. Barangkali pertanyaan pentingnya adalah, mengapa gereja Katolik tidak goyah oleh kekerasan kepala dan hati atau oleh fakta dalam hidup? Ternyata di zaman sekarang ini angka perceraian begitu luar biasa. Mengapa gereja Katolik tetap berpedoman satu seumur hidup? Mari kita mencoba menggelutinya dari sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kitab Kejadian tadi menulis bahwa kodrat penciptaan adalah menolong. Menolong yang sungguh-sungguh sampai mati hanya satu lawan satu. Sehingga kemudian dikatakan bermula dari satu tubuh menjadi dua tubuh kembali ke satu tubuh. Dalam Injil Markus Yesus mengatakan, pengikat laki-laki dan perempuan dalam perkawinan itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, hakikat perkawinan yang permanen itu tidak bisa diceraikan karena yang mengikatnya adalah Tuhan. Kalau demikian, bercerai itu tidak sekadar menolak orang lain, tetapi sebenarnya dalam perceraian itu adalah membenci dirinya sendiri sekaligus membenci atau menolak Tuhan. Oleh karena itu kalau mau nikah, hati-hati. Anda enggak boleh menikah kalau nanti mungkin aku bisa hidup seumur hidup dengan dia. Kalau hanya mungkin, enggak usah nikah. Tapi kalau Anda mengatakan tanpa dia aku enggak bisa hidup, nah itu cepat nikah dengan itu. Jadi prinsipnya harus beda. Kalau hanya mungkin itu ya berbahaya. Karena apa? Pengikatnya adalah Tuhan. Dengan demikian perceraian itu mengganggu relasiku dengan diri sendiri juga. Terluka di hati sendiri, terluka dengan sesama dan terluka dengan Tuhan. Disitulah mengapa manusia bercerai dan ujungnya ke soal itu. Sekarang mari kita melihat bagian yang terakhir. Hidup adalah kasih karunia. Harus diakui perkawinan dan perceraian adalah urusan paling kodrati yang sangat sulit untuk dimengerti. Barangkali Anda hari ini akan protes sama saya. Iya, Romo ini tidak menikah, enak saja ngomong gak boleh cerai. Loh, yang ngomong bukan saya, yang ngomong kitab suci. Kalian keliru gitu ya. Jadi saya hanya menyambungkan saja. Untuk itu saya ingin mengajak Anda melihat teologi hidup rohani supaya orang-orang yang keluar dari gereja ini pada sore hari ini
kemudian memiliki cinta yang meluap-luap atau cinta yang berkobar-kobar kepada pasangan hidupnya. Manusia dicipta dalam cinta, sehingga dikatakan selanjutnya adalah manusia dicipta untuk dicinta. Demikian juga dasar dalam perkawinan adalah cinta. Apa itu cinta? Seturut kitab suci, cinta itu ternyata Allah. Sebab Allah adalah cinta. Oleh karena itu perkawinan itu mengandung 3 unsur penting, yaitu aku, pasangan, dan Allah. Karena di sana Allah adalah cinta. Ketika Allah enggak ada, cinta juga enggak ada. Kan mau mengatakan begitu sebenarnya. Yesus kemudian membuktikan itu. Di atas kayu salib dia mati. Kematiannya itu bukan karena manusia itu baik, suci dan benar. Tetapi justru karena manusia itu jahat, Yesus berani mati. Disinilah Yesus menolong keselamatan kita. Justru karena kita ini harus mati dalam kejahatan kita, Tuhan Yesus menolongnya. Dan kematian dalam cinta yang seperti itu berujung pada kehidupan dan keselamatan. Manusia kemudian tidak mati lagi dan hidup kembali dalam kebangkitan, lantas menikmati kemuliaan abadi. Oleh karena itu cinta yang adalah Allah itu tidak sekali jadi, tetapi sebenarnya sebuah perjuangan hidup sampai mati. Karena ternyata dalam perkawinan menurut cerita-cerita para lansia, makin tua itu makin sulit diatur. Kalau nggak percaya tanya Bu Didit itu, ya tua yang sulit diatur itu dia itu. Makin tua makin sulit diatur. Kenapa? Menurut kepalanya sendiri. Tetapi kemudian Yesus mau mengatakan justru ketika sulit diatur itu ditolong. Karena hakikat manusia adalah menolong. Bukan kemudian meninggalkan. Di sini kemudian terjadi sebuah pemikiran yang dibalik. Kalau melihat fakta bahwa di dalam kehidupan pasanganku itu ada sesuatu yang buruk, di sanalah harus terjadi sebuah perjuangan sampai mati agar orang yang aku cintai ini kemudian menjadi lebih baik. Ketika orang itu tidak mampu menolong dan tidak mau menolong, sebenarnya masih kurang tepat. Saya mau cerita sedikit begini. Cerita ini selalu menjadi menarik untuk konteks ini. Suatu kali ada seorang pujangga itu melewati Sungai Gangga. Kemudian dia melihat ada gerak-gerak di pinggir sungai itu. Dia peganglah yang gerak-gerak itu. Wah, langsung sengat gitu ya. Pegang lagi, tersengat lagi. Ternyata yang dipegang itu kalajengking. Lalu ada orang muda lewat di situ. Dia bilang, kamu orang tua yang bodoh. Sudah tahu kalajengking masih kamu pegang saja. Jawabannya apa? Hakikat kalajengking itu menyengat. Kalau tidak menyengat adalah bukan kalajengking. Tapi hakikat manusia sejak semula adalah menolong. Kalau tidak menolong, dia bukan manusia. Maka kemudian kalau ada sesuatu yang buruk dalam diri orang lain di sekitarmu, terus teristimewa pasanganmu, disitulah sebuah harapan untuk menjadi pembalikan dengan menolong. Karena hakikat kita menolong dan bukan menceraikan. Secara manusiawi setia sampai mati memang kadangkala sulit dimengerti, apalagi di zaman kita ini. Disinilah kita membutuhkan karunia Allah. Dan orang yang dikaruniai adalah orang yang memiliki relasi yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Oleh karena itu selama Allah tinggal dalam diri kita, pasti kesatuanlah yang akan terjadi. Sebaliknya bila setan mulai menguasai, perceraian tidak akan lama lagi. Oleh karena itu rumus pentingnya hari ini adalah semakin geluti Tuhan yang mencintai,
dan semakin jadikan relasi hidup Anda erat dengan Allah. Sehingga dengan demikian akan membuat pergumulan hidup kita dengan yang lain juga akan menjadi lebih mesra. Moga-moga pengabdian Anda pada sore hari ini menjadi lebih murni dalam rangka ingin mempererat relasiku dengan Allah dalam sakramen Ekaristi. Tuhan memberkati.